Sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang, hari ini jadi hostnya untuk Anda pemirsa. Kita akan ngobrolin hal-hal penting mengenai kesehatan. Sekaligus juga belajar dari seorang pensiunan, termasuk lansia, usianya 73 tahun. Bersama dengan istrinya, usianya 63 tahun, tapi hari ini bugar sebugar-bugarnya. Bahkan menulis sebuah buku yang akan menjadi jendela kehidupan Anda dan saya sebagai pembaca. Juga bersama dengan dua orang praktisi kesehatan. Ada Mbak Lula dan juga Mbak Pretisia Suvarli. Hai semuanya. Hai. Halo. Selamat bertugas. Terima kasih, salam sehat Salam untuk sehat kita juga. semua. Saya kenalkan, ini adalah Pak Agus Sanyoto, sang penulis buku, dan juga Ibu Nining. Halo Bapak Ibu. Bapak sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Pak. Saya senang bisa ketemu Bapak dan Ibu hari ini. Terima kasih buat apapun yang Ibu Bapak sudah pernah kerjakan bagi Republik ini di masa lalu. Saya pengen tanya dulu kegiatan Bapak sehari-hari apa sekarang, Pak? Kegiatan saya menulis buku dan membangun jaringan Membangun jaringan. dalam rangka untuk pelatihan buku yang saya tulis. Tadi judul bukunya apa, Pak? Pembangunan karakter berbasis DNA. Pembangunan karakter berbasis DNA. Sudah berapa eksemplar Bapak lepas ke publik? 100. Baru 100 100 eksemplar. Tahap awal ya Pak ya? Dan belum pernah di launching. Oh belum ya? Oh, belum Tapi Bapak bawa nggak bukunya? Bawa. Boleh nggak saya lihat Pak? Tunjukkan ke pemirsa boleh ya Pak? Nggak apa-apa, di situ saja Pak. Bapak duduk saja, tunjukkan ke arah kamera. Oh ini buku yang Bapak tulis sendiri. Nama Bapak ada di bawah. Ada. Agus Sanyoto. Sanyoto Pak. Sanyoto ini diganti-ganti. Coba nama Sanyotonya dilihatin. Ya bagus, bagus. Pemirsa, yuk kita kenal sama Pak Agus. Kami sudah buatkan video supaya pemirsa juga ngeh ini arahnya kemana tentang episode khusus Go Healthy hari ini. Kita putarkan videonya. Agus Sanyoto dan Nining Sri Rahayu. Sepasang suami istri ini berkomitmen untuk bisa menua bersama dengan sehat. Tentu, selama perjalanannya sudah banyak hal yang mereka alami. Terlebih, keduanya memiliki masalah yang sama, yaitu hipertensi. Usia mulai merangkak tua. Keluhan-keluhannya banyak sekali. Asalnya dampak dari hipertensi ini membuat dirinya mengalami serangan stroke dan juga penyakit jantung. Beruntung, Agus dapat melewati semua musibah itu dengan baik. Tentu, ini juga berkat dukungan dari istri tercinta. Kini, Agus dan Nining bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Dari mengatur pola makan hingga olahraga, mereka lakukan bersama. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, suami istri ini juga rutin menggunakan teknologi laser. Keluhan-keluhan saya, hipertensi, jantung, lambung, dan lain sebagainya, ternyata bisa ditanggulangi. Dan saya merasa sehat sekarang dibandingkan dengan sebelum saya menggunakan teknologi laser. Saya lihat di foto-fotonya tadi ya, Bapak sama Ibu bugar, seger, semangat, antusias. Ini kan sebenarnya kondisi ini ya pemirsa, ini adalah idamannya para lansia. Pengennya menua itu dengan sehat, dengan bahagia dan bersama-sama. Benar. Dan ternyata Bapak pakai laser ya Pak ya. Top. Ibu. Iya, pakai top, laser. Top. Di Bapak sendiri begitu pakai laser secara rutin, dampak yang Bapak rasakan di tubuh apa? Saya sudah tidak khawatir. Satu saat ada serangan stroke susulan. Itu dulu. Oh iya, karena Bapak sudah pernah kena Iya. stroke. Kalau Iya. kedua, tiga kali bahaya. Ya. Jadi saya yang penting saya sudah nyaman. Setelah saya menggunakan teknologi laser. Selanjutnya adalah setelah pakai ini tidur enak, Oh iya. tekanan darah turun, Aduh. normal. Iya, soalnya tadinya kan Bapak hipertensi ya Pak Bapak ya. tahu nggak, waktu saya naik haji, itu saya jalan Pak, di Bukit Uhud. Iya. Saya diawasi oleh rombongan. Saya jalan, kencang, dia bingung. Ini ngikutinnya ke puntal-puntal ini. Gitu ya. 73 tahun. 3 tahun. Iya. Dia kencang, dia bagus, dia jatuh. Iya. Lagi disapa sama warga. Ya di Marwah itu. Waktu naik haji nih Pak Iya, ya tadi iya. ya. Kita ngobrol lagi sebentar lagi tentang teknologi lasernya, manfaatnya apa. Tapi sebelum itu kita main benar atau salah. Ya. Ini jangan dibingungin lagi pemirsa. Pernyataan apa sih yang kadang suka bikin bingung? Saya tunjukin ya. Kita cari tahu kebenarannya sekarang. Hipertensi hanya bisa menyebabkan satu komplikasi saja pada organ tubuh. Menurut Bapak sama Ibu,
pernyataan ini benar atau salah? Salah. Salah. Waduh, sampai kompak loh. Kompak ya, jawabnya barengan ya. Salah ya? Salah. Kenapa alasannya salah? Nah, karena bisa nyerang ginjal, Oke. bisa nyerang jantung, bisa nyerang lambung, Ya, terus? gitu. Bisa kena stroke, ya kan? Oh, iya. Banyak sekali. Banyak, Banyak ya. Ibu setuju sama yang Bapak bilang? Sepakat ini ya? Sepakat. Jadi jawaban Bapak sama Ibu sudah tepat. Jadi di tubuh kita ya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu semuanya isinya adalah darah dan pembuluh darah. Ketika Anda mengalami hipertensi, darah yang kental disertai dengan pembuluh darah yang kaku itu bisa mengakibatkan gangguan pada seluruh ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini nih listnya nih. Yang pertama bisa mengalami serangan stroke. Stroke ya bisa stroke sumbatan, bisa stroke pecah pembuluh darah. Lalu bisa ada kerusakan mata, bisa terjadi retinopati di mana saraf mata mengalami kerusakan akibat darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku pada organ mata. Turun lagi ke bawah bisa mengalami serangan jantung, pembengkakan jantung, gangguan irama jantung, gangguan katup jantung. Turun lagi ke bawah bisa ada gangguan reproduksi, gangguan vital ya pada pria maupun wanita bisa terdampak. Ke bawah lagi bisa gagal ginjal. Gak sampai situ aja. Ke bawah lagi bisa ada gangguan pembuluh darah tepi. Di area kaki, di area tungkai bisa ada sumbatan. Itu semua bisa terjadi. Dan terlebih lagi ketika Anda sudah mengalami salah satu komplikasi dari hipertensi. Kalau gak dikendalikan, bisa loh ngalamin yang lain terjadi secara bersamaan. Udah ngalamin stroke, bisa aja ngalamin serangan jantung, bisa aja ngalamin yang lain. Oleh sebab itu, kuncinya adalah di darah dan pembuluh darah. Ini harus dijaga baik kualitasnya sampai seumur hidup. Hipertensi hanya bisa menyebabkan satu komplikasi saja di organ tubuh. Adalah pernyataan yang salah. Wah, Bapak ini memang gak kaleng-kaleng narasumber kita ini ya. Alasannya juga jelas. Nah, iya. Bapak Ibu sering nonton Go Healthy nggak? Waduh, setiap kali, Pak. Nonton terus ya, Pak, ya? Setiap pagi. Setiap pagi ya, Pak? Kalau ya? sambil pakai ini laser. pakai laser. Jadi Bapak aktif juga pakai intranasal Iya. yang di rongga hidung? Iya. Bagus, Pak. Kenapa Bapak memilih pakai intranasal lebih sering? Gini, saya ada sinusitis. Begitu saya pakai intranasal, selama saya punya intranasal itu biasanya ini air ini udah bau, Pak, keluar. Pakai ini berhenti, Pak, berhenti total ini air. Sekarang Bapak rasa lebih nyaman di tubuh juga? Lebih nyaman. Tadi Bapak bilang tidur Bapak lebih baik Lebih bagus. hari ini. Berkualitas gitu maksudnya, Pak? Iya, iya. Terus apa lagi, Pak, yang dirasakan di tubuh Bapak nih pakai laser? Ya enteng badannya, rasanya enteng badannya, nggak ini. Yang tadi saya bilang. Sekarang kalau jalan saya masih kencang, Pak. Mungkin bertenaga gitu, Pak. Bertenaga itu. Ibu bener ini Bapak ngomong begini, ini bener. bener. Ibu mengamati. Iya. Ibu pakai laser nggak? Pakai kan berdua pakainya. Ganti-gantian ya? Ganti-gantian. Nah, kalau di Ibu apa dampaknya? Kasih tahu pemirsa dong. Kalau Lupa. saya vertigo. Susah. Vertigo tuh suka muter. Itu Lama kira-kira 3 hari sekali pasti datang. Itu vertigo. Sering dong berarti ya. Iya. Pakai teknologi laser itu terus langsung saya vertigonya agak kurang, Iya. agak kurang. Saya kira-kira pakai sebulan udah hilang. Hilang Sama sekarang. sekali enggak keluar Enggak, lagi enggak. kambuh lagi ya Enggak, berarti ya sampai saat sekarang ini ya. enggak. Saya mau balik sebentar ke Bapak. Bapak ini kan pernah kena stroke dulu ya, Pak. Kemudian Bapak harus berjuang untuk pulih. Tadi di awal kita wawancara Bapak bilang ada kebutuhan pokok saya yang sudah terpenuhi. Minimal setelah saya pakai teknologi laser, saya nggak khawatir lagi akan serangan stroke berulang. Terus terakhir Bapak cek ke dokter atau darah Bapak cek, gimana hasilnya, Pak? Ya. Tensinya berapa? Waktu mau naik haji, ya, jangan-jangan ini masih tinggi jangan-jangan, Mas. Iya. Takut ya, udah takut. Takut. Karena itu kalau nggak sehat, nggak boleh. Iya, nggak bisa Nggak boleh. berangkat. Iya. Lunasin. Iya. Coba. Terus bagaimana Pak? Begitu Tensi? tensi 80%, 120 per 80. Wah, bagus. Dokternya bingung. Oh, dokternya bingung.
gulanya normal sekali. Bagus. Oke. Bagus, Pak. Ikut bangga. Itu kalau kita dulu itu. Oh, cuma gula sama tensi. Iya. Sama tensi. Gitu. Oke, karena memang sebelumnya udah pernah diperiksa Udah. kolesterolnya bagus. Udah bagus semua. Jadinya Pak. pernah punya masalah Iya, sama iya. kolesterol. Bagus, Pak. Oke. Tanggapan. Yang pertama adalah berhubungan dengan hipertensinya. Hati-hati dengan hipertensi. Jadi semua orang dengan tensi yang tinggi harus berhati-hati karena komplikasinya bisa kemana-mana. Tadi dikatakan sama Mbak Preti tadi, ingat, kita berhubungan sama darah dan pembuluh darah yang isinya ke seluruh tubuh kita. Berarti kalau ada permasalahan, seluruhnya kebagian semua. Apa sih yang dilakukan oleh teknologi laser? Pertama kali yang paling penting berhubungan sama teknologi laser ini membuat yang namanya nitric oxide. Atau yang namanya zat nitric oxide ini keluar dari pembuluh darah kita. Kenapa bisa dikeluarkan? Karena nanti dibutuhkan. Pertama ya, yang dibutuhkan adalah untuk menjaga supaya yang namanya pembuluh darah ini bisa elastis. Yang tadinya kaku, ukurannya tetap kecil seperti ini ya. Kemudian dia bisa membesar, berdilatasi kita sebutkan. Waktu dia lebih lentur, tekanan darah ini bisa lebih terkendali. Nitric oxide ini ceritanya dapat di mana sih? Dikeluarkan oleh pembuluh darah. Teknologi laser yang akan mengajak pembuluh darah kita mengeluarkan cukup nitric oxide. Bisa dilihat yang tadinya kecil gitu ya bentuknya, dia bisa membesar. Waktu dia membesar, ruangnya lebih besar, tekanannya pasti lebih kecil. Ini hukum fisika sederhana sebetulnya. Jadi ini adalah cara bagaimana teknologi laser salah satunya menurunkan tekanan darah. Kita sama-sama lihat ya, ini adalah dapur energi yang terdapat pada setiap sel tubuh kita. Jadi tubuh kita nih ya pemirsa itu tersusun dari miliaran sel ya. Nah di dalam sel itu ada dapur energi kita sebut dengan mitokondria. Teknologi laser dia meningkatkan aktivitas dari mitokondria itu sendiri. Akhirnya apa terjadi? Metabolisme dan pembakaran ini bisa meningkat, salah satunya berkat teknologi laser dan nitric oxide yang dihasilkan oleh pembuluh darah kita sendiri. Nih dilihat ya, adanya nitric oxide, adanya oksigen, itu membuat dapur energi ini akan membakar gula darah dan lemak darah dan diubah menjadi energi. Dan terlebih lagi ya, ketika pembakarannya meningkat, otomatis bahan bakunya menjadi lebih banyak yang dipakai. Akhirnya gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali, tetapi di saat bersamaan energinya meningkat. Dan energi yang meningkat itu ya bisa kita lihat seperti tadi Pak Agus bilang, dia jalan aja lebih cepat dibandingkan yang lebih muda. Yang muda aja kalah sama beliau. Sungguh inspiratif sekali ceritanya dari Pak Agus. Khususnya Anda yang saat ini nonton Go Healthy terkagum-kagum dengan Pak Agus. Hah, ini benar 73 tahun masih nulis buku misalnya. Pemirsa, beliau menggunakan teknologi laser dan teknologi laser yang dipakai oleh beliau adalah Dr. Laser atau Acculaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir. Spesifikasi alat ini adalah 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut telah dirancang dan disesuaikan sedemikian rupa dan canggihnya untuk tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin Dr. Laser atau Acculaser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya adalah Anda dan saya dapat terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemirsa, ini waktunya Anda menghubungi kami untuk segera mendapatkan Acculaser atau Dr. Laser. Nomor teleponnya sudah ada dan tim call center dari Gogomol juga sudah standby dari tadi untuk melayani Anda. Jadi pastikan hari ini juga bahwa Anda mendapatkan hanya yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser atau Acculaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Masih kagum dengan seorang Pak Agus, 73 tahun, ada di sebelah kiri saya. Istrinya Bu Nining, 63 tahun. Penulis buku pemirsa. Pak Agus ini juga adalah pensiunan sebuah BUMN. Salah satu BUMN di masa lalu beliau aktif di sana. Dan saat ini ketika menulis sebuah buku,
nggak bisa hanya sekedar menulis apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya, tetapi betul-betul harus menjadi manfaat bagi banyak orang. Pak, kami mau bahas sedikit mengenai intranasal yang Bapak pakai itu loh. Kan Bapak nonton Go Healthy, selalu kami edukasi. Kalau pakai intranasal yang di rongga hidung itu pemirsa, akan meningkatkan kemampuan kognitif siapapun yang menggunakannya. Bapak setuju? Setuju. Bisa jawab? Boleh. Saya nulis buku ya, kalau Anda tahu itu kreativitasnya muncul terus kreativitasnya muncul terus. Ada aja. Ada aja. Seperti Saya nggak tahu gitu muncul terus. Bapak menulis ini kan setelah stroke ya Pak? Iya. Iya, makanya itu yang bikin kami Boleh uji itu saya. kagum sampai sekarang. Iya. Dan karena memang kreativitasnya kayaknya banyak ya Bapak ya, jadi Iya. tertuang terus ya, mau tulis terus kayak gitu ya jatuhnya ya. Dan selalu baru. Apa yang tulis baru. Dulu pertama-tama Ibu kenal Bapak waktu zaman-zaman masih sama-sama mengabdi di BUMN begitu. Ibu melihat perbedaan kualitas berpikirnya Bapak beda banget sama sekarang atau memang dari dulu orangnya kreatif gitu? Kalau dari dulu sih memang orangnya kreatif gitu. Berarti kalau kena Baca stroke, terus, orang baca. bisa kehilangan kreativitas, Ibu sedih dong ya? Iya dong, karena tadinya orangnya baca terus, ngomong terus, Terus waktu kena stroke gimana Bu? Menurun langsung? nggak menurun. Oh nggak menurun, Nggak tapi menurun, tapi dia banyak istirahat dulu gitu. Paling istirahat kali sebulan tuh saya liatin agak sebulan lah diem aja gitu ya. Terus abis itu pas udah berteman dengan teknologi laser. Oh baik. itu terus langsung nulis pagi-pagi bangun jam 4:30 nulis sampai jam 6. Sampai jam 6 sarapan, udah sarapan udah gitu nonton sambil pakai Laser sama intranasal. Oke. sampai laser Ibu pakai lasernya setelah Bapak, setelah Bapak. termasuk yang intranasal itu. Iya, bareng. Dan tadi Ibu katakan vertigo Ibu pun Oh, sembuh, udah hilang, terbantu. itu pokoknya udah Hilang, belas. alhamdulillah udah nggak lagi. Udah nggak pernah pusing-pusing lagi ya. Syukur sekali ya Bu ya. Bersyukur sekali. Bangun pagi segar. Iya, durasinya panjang ya. Benar. Jadi masuk ke kedalaman tidur yang berkualitas. Iya. Selamat ya Bu ya, pemirsa. Kok bisa sih? 73 tahun, 63 tahun mengalami kualitas istirahat yang maksimal begini? Teknologi laser plus intranasalnya, monggo dijelaskan. Di kepala kita itu kan pasti ada sistem saraf pusat, yaitu si otak itu sendiri. Nah, otak ini dia ada terdiri dari beberapa bagian. Tentunya otak kita ini membutuhkan aliran darah yang baik setiap saat. Kalau berbicara masalah aliran darah, berarti di situ adalah darah dan pembuluh darah. Nah, kalau misalkan nih pemirsa di rumah ya, seiring dengan meningkatnya usia, aliran darah menuju otak itu mengalami penurunan. Nah, hal tersebutlah yang mengakibatkan lansia itu seringkali mengalami kepikunan, gangguan memori, gangguan daya pikir. Nah, disinilah peranan teknologi laser ya yang digunakan secara intranasal. Kita sama-sama lihat ini ilustrasinya. Dia membantu meningkatkan kembali aliran darah khususnya ke area kepala. Tetapi perlu diingat bahwa kepala kita gak cuman ada sistem saraf pusat aja. Di situ banyak sekali panca indera. Ada indera penglihatan, ada indera pendengaran, ada indera penghidu, ada penciuman, dan ada pusat keseimbangan di bagian telinga dalam. Dengan aliran darah yang baik di area kepala, otomatis yang pertama, dia membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah di otak. Bisa bantu proses pemulihan stroke dan mencegah terjadinya stroke berulang. Nah, selain itu bonusnya nih, mencegah demensia atau kepikunan yang sering dialami oleh lansia. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah seperti Pak Agus, semakin tua semakin kreatif. Ya, ide-idenya banyak, bisa dituangkan dalam bentuk karya tulis. Yang lainnya lagi nih, tadi kan berbicara masalah otak. Ada pusat keseimbangan di telinga bagian dalam. Di sana banyak sekali pembuluh darah kecil. Dan aliran darah salah satunya ke pusat keseimbangan yang di bagian telinga bagian dalam, itu juga diperbaiki. Makanya keluhan Ibu Nining mengenai masalah vertigo tadi ya terbantu dan akhirnya nggak pernah kambuh lagi. Pak, itu penjelasan ilmiahnya. Lagi-lagi Bapak dengar biasanya dari TV, sekarang Bapak nyimak langsung dari praktisi kesehatannya. Termasuk yang satu ini, penting banget.
Tahukah Anda pemirsa? Pak Agus, Bu Nining, tahukah Bapak dan Ibu? Gabungan 3 warna sinar terapi bantu kendalikan hipertensi. Penjelasannya ada di Mbak Lula. Bahwa kalau kita bicara hipertensi itu berhubungan sama pembuluh darah yang kaku sama darah yang kental. Sering sekali berhubungan dengan dua ini. Nitric oxide ini berguna sekali berhubungan dengan yang dua tadi. Kalau ditanya kenapa dia berkurang? 1, karena usia yang makin bertambah. Yang kedua adalah karena pola hidupnya tidak baik. Jadi yang muda jangan kemudian jumawa, bisa saja. Pola hidup yang tidak baik akan menyebabkan juga hipertensi karena NO tadi kurang juga. Nah kemudian ada yang namanya sinar laser, ada yang laser yang warnanya merah, ada yang sinar yang biru. Waktu kemudian disinarkan kepada pembuluh darah nadi ini akan mengeluarkan nitric oxide. Waktu NO ada di sana hadir, 1, elastisitasnya terjaga dengan baik. Kedua, darahnya dijaga tidak kental. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tekanan darah kita turunkan di tempat yang stabil di angka yang normal. Tapi bukan itu saja ternyata. Ada lagi sinar yang warnanya kuning. Sinar kuning ini berhubungan sama Bu Nining tadi. Dia yang menyebabkan tidur kita jadi berkualitas. Jumlahnya cukup, kualitasnya juga baik. Waktu yang namanya tekanan darah ini nih berhubungan sekali dengan tidur. Tidurnya baik, tekanan darah bisa dijaga di tempat yang baik. Maksudnya gimana tempat yang baik? Kalau memang biasanya tinggi, dia bisa dijaga untuk diturunkan. Kalau yang kurang, yang hipotensi, tekanan darah rendah, dengan tidur yang baik dijaga supaya kemudian tekanan darahnya bisa di tempat yang normal. Tadi Pak Agus sendiri sebenarnya sudah menyebutkan pada segmen pertama titik akupuntur ya pemirsa di rumah. Jadi di dalam tubuh kita selain darah dan pembuluh darah ada banyak sekali titik-titik akupuntur. Khususnya hari ini saya bahas yang ada di pergelangan tangan. Ini berkaitan dengan penggunaan teknologi laser pemirsa. Jadi titik akupuntur yang di pergelangan tangan nih kita bisa lihat ya ini ada PC6, PC7. Sesuai dengan namanya itu merupakan singkatan dari perikardium, artinya adalah organ sekitar jantung, ada HT4 sampai HT7. Sesuai dengan namanya ini merupakan singkatan dari kata heart. Jadi memang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Ada juga titik akupuntur LU7, 8, 9, itu merupakan singkatan dari kata lung, artinya adalah paru-paru. Artinya secara keseluruhan kalau misalnya kita memberikan stimulus pada titik akupuntur tersebut nantinya bisa mendatangkan manfaat dalam kesehatan paru-paru dan jantung. Seperti apa? Misalkan rasa sesak yang berkurang, napas yang menjadi lebih plong, mengurangi rasa ngos-ngosan, menjaga detak dan irama jantung lebih teratur, mengoptimalkan kembali fungsi pompa jantung sehingga tensi kita menjadi lebih terkendali. Nah, titik akupuntur ini bisa distimulus dengan menggunakan laser. Tentunya lasernya sifatnya harus stabil, energinya harus pas, panjang gelombangnya harus bisa mencapai titik akupuntur. Terlebih lagi lasernya, desain titik mata lasernya harus sesuai dengan titik akupuntur pada pergelangan tangan kita seperti yang ada pada gambar seperti ini nih pemirsa ya. Ketika Anda gunakan selain kualitas darah dan pembuluh darah yang diperbaiki, ada juga titik akupuntur yang distimulus dengan baik sehingga manfaatnya bisa Anda rasakan secara optimal. Keren. Karena ini adalah alat kesehatan yang telah menemani masyarakat Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. Ketika penggunaan rutin dilakukan, dokter laser dan AccuLaser sehari 2 kali dengan durasi pemakaian per sekali pakai antara 15 menit hingga 60 menit, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya adalah Anda dan saya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Ayolah pemirsa, take action sekarang. Telepon kami dan ada tim call center dari Gogomall yang sudah dari tadi nungguin Anda. Dapatkan promonya, dapatkan juga cicilan 0% sebagai bentuk pedulinya kami kepada Anda agar Anda lebih mudah mengakses kami segera. Dapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat, teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda dan saya. Segera atasi masalah kesehatannya, cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.